Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan estetika humanisme. Misalnya, untuk jawaban saya adalah psikologi humanistik. Apa sih pendekatan psikologi humanistik dan memahami hakikat pengalaman manusia? Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi modern yang menempatkan perhatian pada aspek-aspek positif dari manusia, seperti kebebasan, pertumbuhan, dan potensi individu. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi yang lebih tradisional, yang lebih fokus pada masalah gangguan dan penyimpangan psikologis. Psikologi humanistik muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai gerakan yang menekankan pentingnya memahami hakikat manusia yang seutuhnya, bukan hanya sebagai sekelompok gejala psikologi yang tervisualisasi. Pendekatan psikologi humanistik memiliki beberapa tokoh utama yang berperan penting dalam pengembangannya, di antara adalah Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal yang menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa jika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, individu akan mencapai potensi penuhnya sebagai manusia. Sementara itu, Carl Rogers dikenal dengan pendekatannya yang menekankan pentingnya konsep self dan self-actualization, di mana individu dianggap memiliki dorongan untuk berkembang menjadi diri mereka yang sejati. Rolomai di sisi lain membahas pentingnya makna dan kebebasan dalam memahami pengalaman manusia. Dalam kaitannya dengan judul yang telah disebutkan, psikologi humanis menawarkan pendekatan yang unik dalam memahami hakikat pengalaman manusia. Aliran ini menekankan pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk persepsi individu terhadap diri mereka sendiri. Lingkungan dan interaksi dengan orang lain, psikologi humanistik juga menyoroti pentingnya kesadaran diri, kepribadian yang konsisten dengan nilai-nilai internal individu dan pencapaian potensi maksimum. Dengan menggaji pendekatan psikologi humanistik, kita dapat memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang unik untuk dibangun. Seseorang tidak hanya di luar sebagai subjek dari gejala-gejala psikologis atau masalah yang dimilikinya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Memahami psikologi humanistik juga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hubungan individu dengan lingkungan dan orang lain dapat mempengaruhi pengalaman hidup mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman tentang psikologi humanistik membuka pintu bagi kita untuk lebih menghargai kompleksitas dan keindahan dari hakikat manusia, seperti mendalam raga pengalaman subjektif yang membentuk keberagaman individu. Pembahasannya adalah satu, bagaimana psikologi humanistik memandang aspek positif manusia seperti kebebasan pertumbuhan dan potensi individual dalam pengalaman manusia. Psikologi humanistik sebagai hal yang sangat unik dan berdasar. Aliran ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara positif, serta memiliki potensi unik yang bisa diaktualisasikan. Berikut adalah pandangan psikologi humanistik terhadap aspek positif tersebut. Pertama, kebebasan. Psikologi humanistik yang meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak. Kemampuan untuk membawa pilihan dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri merupakan aspek penting dalam pengalaman manusia. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan sehari sesuai dengan nilai dan aspirasi pribadi mereka, sehingga memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Pertumbuhan psikologi humanistik percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Proses pertumbuhan ini melibatkan eksplorasi diri, pemahaman nilai-nilai internal yang mencapai potensi maksimal. Dengan berfokus pada pertumbuhan individu, diharapkan dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Potensi individual. Psikologi humanistik menyoroti bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Konsep self-evaluation yang merupakan oleh Fred Roger menekankan pentingnya bagi individu untuk mencapai potensi maksimal mereka, sehingga bisa mengalami kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Dengan memandang aspek positif manusia, kebebasan, pertumbuhan, dan potensi individu secara mendalam, psikologi humanistik mengajak individu untuk melihat diri mereka sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan, meraih impian, dan mencapai kebahagiaan yang lebih utuh. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat pengalaman manusia, psikologi humanistik memberikan pandangan yang optimis dan menginspirasi tentang potensi serta keunikan setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Dua, bagaimana teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow mempengaruhi pemahaman terhadap hakikat pengalaman manusia dalam konteks psikologi humanistik.
Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow memiliki dampak yang signifikan dalam pemahaman terhadap hakikat pengalaman manusia dalam konteks psikologi humanistik dan pendekatan psikologi humanistik. Maslow memperkenalkan konsep bahwa individu memiliki kebutuhan hierarkis yang perlu dipenuhi untuk mencapai potensi penuh sebagai manusia. Hierarki kebutuhan ini terdiri dari 5 tingkat, mulai dari kebutuhan psikologis sebagai yang paling mendasar hingga kebutuhan apresiasi sebagai yang paling tinggi. Dalam konteks psikologi humanistik, teori hierarki kebutuhan Maslow mengalami pemahaman bahwa pengalaman manusia itu dipengaruhi oleh upaya individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika kebutuhan psikologi seperti makanan, tidur, dan keamanan telah terpenuhi, individu dapat mulai merambah ke kategori yang lebih tinggi seperti rasa memiliki dan cintai, harga diri, serta aktualisasi diri. Pemahaman ini memandang manusia sebagai individu yang berkembang dan memiliki potensi untuk tumbuh secara positif bila kebutuhan tersebut terpenuhi. Dengan demikian, teori hierarki kebutuhan Maslow membantu memfokuskan perhatian pada proses pertumbuhan individu dan pencapaian potensi maksimal sesuai dengan prinsip psikologi humanistik yang mengedepankan pertumbuhan dan aktualisasi diri. Selain itu konsep-konsep dari dalam teori Maslow juga berkontribusi pada pemahaman bahwa pengalaman manusia dipengaruhi oleh pengalaman individu untuk mencapai keberadaan yang lebih semakin makna dan pemenuhan. Dengan memperhatikan hierarki kebutuhan tersebut, psikologi humanistik berikan wawasan dalam mengenai bagaimana individu merespon lingkungan berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana persepsi diri mereka bisa berkembang seiring dengan pembunuhnya sebagai kebutuhan tersebut. Dengan demikian, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow memberikan fokus penting dalam memahami hakikat pengalaman manusia dalam psikologi humanistik dan menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan sebagai kunci dalam menggarap pertumbuhan, aktualisasi diri, dan pemahaman yang lebih terhadap kompleks individu. Tiga, apa yang konsep self dan evaluation Carl Rogers yang memahami nilai-nilai internal individu dan pengalaman subjektif dalam psikologi humanistik. Ya, konsep self dan exclusion yang dikembangkan oleh Carl Rogers memiliki peran penting dalam memahami nilai-nilai netral individu dan pengalaman subjektif dalam psikologi humanistik. Carl Rogers memandang bahwa individu memiliki dorongan alami untuk berkembang dan menjadi diri mereka yang sejati, yang disebut sebagai self-actualization. Dalam konteks psikologi humanistik, self-actualization merujuk pada proses di mana individu berusaha untuk mencapai potensi maksimal mereka, menyelaraskan diri mereka dengan nilai-nilai internal yang otentik dan mengumpulkan diri mereka secara konsisten dengan siapa yang mereka sebenarnya. Proses self-evaluation ini mengacu pada upaya individu untuk mengaspirasikan diri sesuai dengan potensi tertinggi mereka, mengejar tujuan hidup yang bermakna, dan menghadapi tantangan untuk pertumbuhan pribadi. Dengan memahami konsep self-examination, psikologi humanistik memperbaiki pentingnya individu untuk memiliki kesadaran diri yang mendalam tentang nilai keinginan dan inspirasi internal mereka. Ini membantu individu memahami siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka nilai hidup, dan bagaimana pengalaman subjektif yang mereka membantu persepsi diri mereka interaksi dengan dunia sekitarnya. Dengan demikian, konsep self dan self-expression, Carl Rogers dalam psikologi humanistik memainkan peran kunci dan dalam membantu individu memanggil nilai-nilai internal mereka, memahami pengalaman subjektif mereka secara lebih mendalam, dan mendorong pertumbuhan pribadi yang positif sesuai dengan potensi unik masing-masing individu. 4. Mengapa nilai-nilai makna dan kebebasan ditentukan oleh role memahami penting memahami hakikat pengalaman manusia menurut filsafat humanistik? Nilai makna dan kebebasan yang ditekankan oleh role model dalam konteks psikologi humanistik memiliki relevansi yang sangat penting dan memahami hakikat pengalaman manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa nilai tersebut menjadi kunci dalam perspektif psikologi humanistik. Ya, ketidakberdayaan dan kehilangan makna. Rolomai menggarisbawahi pentingnya makna dalam kehidupan manusia ketika seorang kehilangan rasa makna atau tujuan dalam hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kekosongan, kebingungan, dan kecemasan. Dalam psikologi humanistik, memahami makna dari pengalaman pengalaman manusia membantu individu untuk merasa terhubung dengan diri mereka sendiri dan dunia sekitar. Kebebasan individu. Konsep kebebasan yang dikatakan oleh Romi menyoroti pentingnya individu untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam konteks psikologi itu. Kebebasan merupakan landasan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang efektif. Individu merasa memiliki kontrol atas keputusan definisi tindakan mereka cenderung meraih pemenuhan diri dan meraih potensi mereka. Perspektif yang pengalaman subjektif. Psikologi humanistik menekankan pada pengalaman subjektif individu dan mana yang individu memiliki makna terhadap pengalaman hidup mereka sendiri. Dalam hal ini, makna dan kebebasan yang diperjuangkan oleh ulama menjadi penting karena kemungkinan individu untuk merasa memiliki kendala atas intelektual mereka
terhadap pengalaman hidup mereka. Ini membantu individu dalam merasa lebih autentik dan terhubung dengan diri mereka sendiri. Dengan demikian, dalam prinsip psikologi humanistik, nilai makna dan kebijaksanaan ditekan orang lain, memberikan alasan yang kuat untuk memahami dan menghargai keunikan serta keunikan hakikat manusia melalui pengalaman subjektif mereka. Hal ini juga membantu individu untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih mendalam dalam berarti. 5. Bagaimana kesadaran diri self-awareness dan pencapaian potensi maksimal individu berperan dalam membentuk persepsi diri lingkungan dan interaksi dengan orang lain. Menurut pendekatan psikologi humanistik, dalam pendekatan psikologi humanistik, kesadaran diri dan pencapaian potensi maksimal individu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi diri, lingkungan, dan interaksi dengan orang lain. Yang satu, kesadaran diri. Psikologi humanistik menekankan pentingnya diri, kesadaran diri sebagai landasan bagi pertumbuhan dan pemahaman diri yang mendalam. Individu yang memiliki kesadaran diri yang tertinggi cenderung lebih mampu memahami motivasi, nilai-nilai, emosi, dan perilaku mereka sendiri. Melalui kesadaran diri, seseorang dapat mengenali kekuatan dan kelemahan, minat dan keinginan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan individu dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tujuan pribadi mereka, bukan ditentukan oleh harapan atau pandangan orang lain. Dengan kesadaran diri yang kuat, individu dapat mengembangkan keterbukaan terhadap pengalaman baru dan potensi untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Pencapaian potensi maksimal. Psikologi humanistik percaya bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dioptimalisikan. Ketika individu mampu mencapai potensi maksimalnya, maka mereka akan merasa lebih puas, bahagia, dan hidup secara bermakna. Proses pencapaian potensi maksimal ini melibatkan penerimaan diri, kebebasan dalam mengambil keputusan, serta dukungan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu. Dengan mencapai potensi maksimal, individu akan lebih percaya diri, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dan nilai mereka. Hal ini akan mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri, lingkungan sekitar, dan interaksi dengan orang lain, membawa dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran diri mencapai potensi maksimal. Individu dalam konteks psikologi humanistik membantu individu membentukkan persepsi positif terhadap diri sendiri, lingkungan, dan interaksi dengan orang lain. Ini menciptakan dasar yang kokoh bagi individu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal yang percaya pengalaman hidup mereka secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, dalam psikologi humanistik, pemahaman terhadap hakikat pengalaman manusia dilihat melalui lensa yang optimis, fokus pada aspek positif manusia, seperti kebebasan, pertumbuhan, dan potensi individual. Konsep-konsep seperti teori interaksi, kebutuhan Maslow, konsep self-actualization, Roger, serta nilai makna dan kebebasan dan relevan turut dipercaya pandangan psikologi humanistik terhadap kompleksitas individu. Psikologi humanistik menekankan pada pentingnya kesadaran diri, pencapaian potensi maksimal individu dalam membentuk persepsi diri, lingkungan, dan interaksi sosial. Kesadaran diri membantu individual memahami nilai-nilai internal mereka, kekuatan dan kelemahan, sementara pencapaian potensi maksimal mengarah pada pertumbuhan pribadi yang positif. Tetap pemenuhan diri dengan memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mencapai potensi maksimal. Individu mampu secara autentik ekspresikan nilai-nilai pribadi serta merespon dunia sekitar dengan keberanian dan kejujuran. Dengan demikian, psikologi humanistik memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk mencapai kebahagiaan, kepuasan diri, dan kemajuan pribadi yang berkelanjutan. Dalam kesimpulan, pendekatan psikologi humanistik menawarkan pandangan yang inklusif dan optimis terhadap hakikat pengalaman manusia. Dengan memahami nilai-nilai positif individu serta kemungkinan bertumbuh dan berkembang, psikologi memberikan inspirasi dan bimbingan bagi individu untuk meraih potensi maksimal dan menjalani kehidupan yang berarti. Sekian dari presentasi saya dari X2 Kita Ubah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.